Halo, nama saya Dr. Lucy. Saat ini saya bekerja di Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Baik, sebenarnya mungkin sama ya seperti kebanyakan dokter. Salah satu tantangan kita yang paling utama adalah menghadapi pasien itu nggak cuma pasien, tapi mungkin keluarganya. Tapi di bidang saya sendiri, di bidang ilmu penyakit dalam, terutama jantung, saya menghadapi berbagai macam karakter orang. Berbagai macam karakter orang itu yang mana kalau udah bicara jantung tuh mereka pasti takut, saya jadi sakit jantung nggak ya dok? Padahal mungkin keluhannya nggak khas ke arah jantung gitu. Atau kalau udah sakit jantung terus saya gimana ya dok? Saya bakalan hidup berapa tahun lagi dok? Atau saya nanti anak saya bakal sakit jantung nggak ya dok nanti? Nah mungkin tantangan-tantangan itu yang justru banyak saya hadapi di dalam praktek sehari-hari. Oke, jadi penyakit jantung koroner itu adalah suatu penyakit yang disebabkan karena ada penumpukan lemak di pembuluh darah. Pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang ngasih makan ke jantung. Nah, itu ada tumpukan-tumpukan lemak atau yang kita sebut dengan plak aterosklerotik. Nah, kalau misalnya waktu kita lahir tuh nggak ada plak sama sekali. Tapi dengan meningkatnya umur, dengan pola makan kita, lifestyle kita juga berubah, itu sudah mulai ada tuh penumpukan-penumpukan lemaknya. Di usia-usia 20-30 mungkin nggak terlalu berarti, tapi memang lebih banyak memberikan keluhan yang signifikan tuh di usia-usia di atas 40 tahun gitu. Jadi karena ada plak di pembuluh darahnya, jadi aliran darah juga terhambat. Jadi dari berbagai macam penelitian didapatkan ternyata memang penyakit jantung koroner itu nggak cuma dialami orang tua sekarang. Biasanya kan paradigmanya kalau udah tua, umur 50 tahun, 60 tahun, baru ada sakit jantung atau ada sakit koroner gitu katanya. Perlu pasang stent dan yang lainnya. Tapi ternyata sekarang udah mulai bergeser nih trennya. Umur 30 tahun itu udah mulai tuh ada keluhan-keluhan, kemudian ada beberapa juga didapatkan sudah penyakit jantung koroner. Artinya apa? Ada sesuatu hal nih yang membuat trennya bergeser. Nah, yang paling penting pada keadaan saat ini adalah mungkin kita ada perubahan dari lifestyle. Ya, paling utama tuh untuk penyakit jantung yang harus dihindari atau yang harus dibenerin adalah lifestyle-nya. Olahraga, pemilihan makanan, kemudian sehat jasmani rohani lah. Artinya jangan terlalu banyak stres gitu ya. Dan kalaupun memang kita mempunyai faktor risiko misalnya dari orang tua gitu ya, kita harus memeriksakan secara dini. Sebenarnya kalau misalnya untuk umur-umur produktif, umur-umur 35 tahun itu kan sudah mulai, apalagi di tempat kerja sudah mulai ada general check up gitu ya, pemeriksaan general check up itu sangat penting untuk bisa menilai apakah sudah mulai ada gejala dari penyakit jantung koroner misalnya. Karena biasanya pada waktu tahap-tahap awal biasa penyakit jantung koroner nggak ada keluhannya gitu. Pasien yang udah datang dengan keluhan nyeri dada gitu misalnya karena penyakit jantung koroner, itu artinya dia udah di fase dari beberapa tingkat di atas, udah di fase merah gitu, udah di fase orange. Kalau kita lihat dari bawah gitu ya, misalnya ada fase faktor risiko, dia udah berada di tengah-tengah ke atas. Artinya sebenarnya mungkin kita masih bisa beresin di bagian bawah nih, di lifestyle-nya dibenerin. Jadi ada beberapa faktor risiko. Jadi misalnya yang pertama adalah orang tua. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang menderita penyakit jantung dini atau prematur coronary heart disease, bapaknya kurang dari 55 tahun, ibu kurang dari 65 tahun, itu anaknya udah harus aware tuh kemungkinan menderita penyakit jantung koroner juga. Terus yang kedua, kolesterolnya waktu dicek emang tinggi. Misalnya LDL-nya lebih dari 160, nah itu harus aware tuh. Terus yang ketiga, memang udah ada sindrom metabolik.
Nah, mungkin sindrom metabolik nanti bisa dibahas sendiri, tapi sindrom metabolik itu yang disebut sindrom metabolik adalah kalau pasiennya ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, gemuk gitu, terus gulanya juga udah mulai naik. Nah, itu yang kita sebut dengan sindrom metabolik. Kemudian ada lagi yang jangan lupa adalah penyakit jantung koroner itu nggak melulu karena makanan atau lifestyle, tapi ada juga penyakit yang diderita. Jadi misalnya pada pasien-pasien dengan lupus, pasien-pasien dengan penyakit rematik, itu kan ada namanya inflamasi kronik. Nah, itu juga salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Jadi jangan lupa pada pasien-pasien yang menderita lupus atau menderita rematik artritis dan penyakit autoimun yang lain harus juga mendeteksi apakah ada penyakit jantung koroner. Oh, boleh. Tidak ada rekomendasi khusus umur berapa kita harus melakukan pemeriksaan kecurigaan penyakit jantung koroner. Tetapi disarankan di atas 18 tahun atau udah adult, itu kita harus sering melakukan medical check up. Jadi patokan umur nggak ada nih sebenarnya, tapi disarankan di atas 18 tahun. Artinya di atas 18 tahun itu artinya apa? Orangnya juga harus aware dan provider kesehatan juga udah harus aware, dan kalaupun memang kita nggak ada fasilitas untuk medical check up, mungkin di sekitar umur 25-30 tahun kita udah harus melakukan medical check up. Terutama yang disarankan sekali adalah pada orang-orang yang memang punya faktor risiko tadi. Apalagi bapak ibunya udah pernah udah sakit jantung, udah ada hipertensi, udah ada penyakit ginjal apa dan sebagainya, anaknya mungkin akan penyakit jantung koroner juga gitu, ya. Pokoknya kalau kita udah bilang nyeri, dokter jantung tuh paling sering kedatangan pasien dengan nyeri dada. Tapi jangan lupa nyeri dada itu penyebabnya banyak sekali. Bisa dari jantung, bisa dari paru, bahkan bisa dari saluran cerna, dari otot, macam-macam yang bisa menyebabkan nyeri dada, ya. Nah, kalau untuk khas dari jantung itu ada yang disebut dengan angina. Nyerinya tuh nyeri jantung namanya angina. Nah, itu ada 3 hal yang harus kita lihat. Nyerinya itu biasanya di dalam dada. Jadi dia suka nggak bisa poin nyerinya sebelah mana, pokoknya di dalam dada deh rasanya rasa nyeri kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah, kemudian timbulnya karena aktivitas atau lagi emosi gitu. Biasanya timbul saat aktivitas, misalnya lagi olahraga atau lagi kerja gitu, misalnya angkut barang dan sebagainya. Kemudian hilang dengan istirahat atau dengan pemberian obat yang disebut dengan nitrat. Nah, tiga hal itulah yang disebut dengan khas untuk dari jantung. Ya, kalau cuma satu kita sebutnya unlikely, kayaknya bukan nih, mesti cari penyebab yang lain. Tapi kalau ada 2, kita bisa berpikir nih kayaknya mungkin memang penyakit dari jantung nih nyerinya. Tapi kalau 3, kita bisa bilang ini definite dari jantung gitu. Tapi jangan lupa ada beberapa populasi tertentu klinisnya tuh nggak terlalu khas, gambarannya nggak terlalu khas. Yaitu pada pasien-pasien diabetes, pada pasien orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh keluhannya cuma apa? Nyeri ulu hati, mual muntah, ternyata ada apa? Ada serangan jantung ternyata gitu, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang rekomendasinya, ada beberapa hal, mungkin dari lifestyle dulu yang paling penting. Pada pasien-pasien yang nggak bergejala atau pada orang-orang yang nggak bergejala atau usia muda nih ya, misalnya nggak punya faktor risiko pun gitu ya, sebenarnya harus kita jalankan tetap hidup sehat aja. Olahraga teratur sesuai dengan kemampuan kita boleh apa aja ya. Kemudian makanan, terutama makanan pastinya yang rendah lemak ya, yang jangan yang banyak yang digoreng-goreng. Ya mungkin kalau misalnya kita disuruh nggak boleh, mungkin banyak yang ngamuk kan, nggak ada keluhan, gua nggak ada keluhan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita tahu kalau once kita makan itu mungkin kita beresiko, kalau sering ya maksudnya, kalau sering mungkin kita akan beresiko untuk penyakit jantung koroner di depannya gitu. Nah, kemudian apalagi merokok, jangan lupa, karena anak-anak muda sekarang nggak terlalu banyak kalau saya lihat yang ngerokok, tapi tetap masih ada nih di usia-usia SMA, bahkan di usia SMP, terutama di daerah-daerah ya, yang saya lihat itu banyak yang merokok gitu. Nah, padahal merokok itu sangat berhubungan erat dengan penyakit jantung koroner. Jadi
gerakan anti rokok itu harus digiatkan lagi sepertinya. Jadi lifestyle dulu deh diberesin. Kalau misalnya udah lifestyle diberesin, kemudian kita akan lihat di usia kita makin tua, usia 35 tahun, 40 tahun itu kita udah harus punya self awareness untuk medical check up. Nah, medical check up tuh nanti berbagai macam tuh, bisa dilakukan treadmill, bisa pemeriksaan darah. Kita akan lihat udah ada belum sih tanda-tanda ke arah penyakit jantung koroner gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien-pasien yang udah ada penyakit jantung koroner, misalnya udah pasang ring gitu misalnya, yang pertama harus dilakukan adalah kontrol teratur. Kedua, obat-obatan jangan lepas. Karena pasang ring itu bukan berarti nanti harus obat-obatan di stop, enggak. Tetap obat-obatan harus tetap diminum. Kemudian yang ketiga, tetap healthy lifestyle. Healthy lifestyle tuh memang ada beberapa hal yang direkomendasikan. Salah satunya adalah olahraga mungkin nggak akan bisa terlalu berat ya. Tapi olahraga jalan aja atau jogging 3 kali dalam seminggu, 3 hari dalam seminggu gitu, itu boleh dianjurkan. Paling 30 menit sehari, 150 menit dalam 1 minggu itu yang dianjurkan gitu. Sama jaga makan tentunya ya. Jadi prinsipnya adalah kita hanya menjaga gaya hidup kita. Karena walaupun kita menjaga gaya hidup, semakin meningkatnya umur kita, tetap faktor risiko kita tetap ada. Semuanya punya faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Semua punya kesempatan yang sama untuk penyakit jantung koroner. Tetapi apakah terjadi atau tidak kita nggak pernah tahu, wallahu alam. Dan apakah terjadi itu lebih cepat daripada misalnya lebih muda umur 40 tahun udah penyakit jantung koroner, atau nanti penyakit jantung koroner di umur 70 tahun, kita nggak pernah tahu. Itu yang akan dipengaruhi terutama oleh lifestyle gitu ya. Dia nggak kayak batuk kena bakteri dikasih antibiotik hilang gitu. Dia bisa terkontrol. Kalaupun sudah terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa obat yang mungkin akan dikonsumsi seumur hidup untuk mencegah jangan sampai ada timbul gejala baru atau perburukan kondisi. Makanya jangan sampai sakit. Kalau sakit udah repot karena akan makan obat terus seumur hidup gitu. Apalagi yang udah pasang ring, nggak boleh lepas obat gitu ya. Mungkin pesan saya adalah saat ini jumlah penyakit jantung atau jumlah orang yang menderita penyakit jantung itu sangat banyak, dan kita penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Artinya apa? Mungkin usaha-usaha kuratif sudah dilakukan, tapi yang belum bagus mungkin terutama di negara kita adalah preventif. Jadi mungkin pesan saya itu, jadi gimana caranya biar kita untuk menurunkan jumlah penyakit itu? Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan preventif, memperbaiki lifestyle kita, kemudian self awareness kita. Jadi kalau nyeri-nyeri rasa nggak enak di dada, kalau misalnya tidak mengganggu sekali atau memang tidak ada hubungan dengan mah, kita harus cepat periksa ke dokter gitu. Even though itu kita masih muda gitu, misalnya umur 35 tahun, umur 40 tahun gitu, itu ada tempatnya. Dan medical check up. Saat ini banyak beberapa pasien juga ditemukan adanya indikasi penyakit jantung koroner justru dari medical check up, tidak ada dari gejala gitu. Jadi pentingnya kita untuk aware terhadap diri sendiri, pentingnya kita untuk menjaga lifestyle kita, itu yang mungkin akan meningkatkan atau memberikan kontribusi untuk menurunkan jumlah penyakit jantung koroner di Indonesia maupun di seluruh dunia.